Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jamaah rahimahullah ta'ala, mengenai adab-adab alim dan penuntut ilmu atau seorang guru dan murid. Tiba saatnya kita akan buka bab kelima, yaitu bab terakhir, bab terakhir. Di sini bab kelima ini merupakan penyempurna dari 4 bab sebelumnya. 4 bab sebelumnya, yaitu yang mana di bab pertama itu mengenai keutamaan ilmu dan ulama. Bab yang pertama ini sudah dulu tahun berapa ya, mungkin sekitar berapa tahun, lama sekali ya. Nah, ini itu adalah keutamaan ilmu dan ulama. Kemudian bab yang kedua adalah adab seorang alim, atau gampangannya itu adabnya para ulama bagaimana. Ini juga sudah. Dan yang ketiga adalah adab si penuntut ilmu atau murid, gitu, muta'allim, orang yang belajar. Ini semuanya diatur seperti itu. Kemudian bab yang keempat adalah bab yang berkaitan dengan kitab, bagaimana memperlakukan kitab. Ini yang kemarin ya, bab yang keempat, dan memang belum selesai. Poin-poinnya ada 11 pembahasan. Terakhir di pertemuan terakhir itu sampai pembahasan atau poin ke-6 ya. Kemudian poin ke-7 sampai poin ke-11 itu kurang lebih hampir sama kayak seperti diulang-ulang di hal-hal yang sebelumnya ya. Di antaranya adalah bagaimana mentashih kitab. Itu intinya adalah bagaimana kitab itu benar-benar diverifikasi, diverifikasi istilahnya itu dicek ditashih atau diverifikasi. Betul apa tidak tulisannya, harokatnya dan seterusnya, bacaannya itu kurang lebih seperti itu isinya. Kemudian yang ke-8 adalah ketika mau memberikan catatan kaki. Ini juga dijelaskan di sini, dan ini juga disinggung di pembahasan sebelumnya. Ya. Kemudian yang ke-9 ini juga hampir sama ya. Untuk memberikan catatan kaki, faidah-faidah, kemudian hal-hal penting. Ya. Dan yang ke-10 adalah untuk memberikan bab-bab ya. Jadi dalam kitab itu mungkin belum ada disebutkan bab, maka dituliskan ini bab ini. Kemudian juga tarojim, yaitu adalah biografinya ulama yang disebutkan di dalam kitab tersebut, demikian fasal-fasalnya dan seterusnya. Ini dengan tanda-tanda yang mungkin tertentu ya, bisa diwarnai atau apa ya, seperti itu ya. Ini yang ke-10 ya. Kemudian ke-11 ini berkaitan dengan mendobet, memastikan sebuah manuskrip kitab itu adalah valid ya. Seperti itu. Terlebih lagi dalam masalah kitab-kitab hadis.
Nah, ini kita lewati saja karena terlalu detail ya sepertinya ya, terlalu detail. Nah, kita masuk kepada bab yang kelima. Nah, ini sebagaimana tadi disebutkan itu berkaitan dengan adab penghuni madrasah. Penghuni madrasah atau sebuah sekolah. Ini ada 11 poin. Ada 11 poin. Ini menjadi penyempurna dari 4 bab sebelumnya. Maka tema yang kita angkat adalah apa? Bagaimana memilih sekolah terbaik, karena di pembahasan pertama, kedua, dan ketiga ini berkaitan dengan kriteria sekolah yang baik. Sebelum kita belajar di situ ataupun memasukkan anak-anak kita ke tempat tersebut, demikian juga sebelum kita itu membuat sekolah, seumpama. Jadi dipastikan hal-hal yang ada di situ diperhatikan. Dan ternyata model sekolah yang menginap itu sudah ada di zaman dulu, dijumpai di zaman beliau itu sudah seperti itu ya. Dan ada juga yang pulang pergi ya. Kalau sekarang istilahnya apa? Berasrama, non asrama gitu ya. Ternyata sudah ada di sana ya. Dan ini bagian dari mendapatkan ilmu. Bagian dari mendapatkan ilmu, alat mendapatkan ilmu salah satunya adalah adanya madrasah, adanya sekolah. Nah, disebutkan ada sebuah perkataan yang cukup terkenal yang beredar di kalangan para ulama. Disebutkan oleh lebih dari satu, tapi siapa yang mengatakan pertama itu tidak ada yang tahu. Tapi ini saking sangat masyhurnya, jadi ini sering diungkapkan ya, tetapi tidak ada siapa tahu yang pertama kali mengatakan. Cuma ini dikatakan oleh lebih dari satu orang. Disebutkan di sana alatu tahsilil ilmi, alat untuk memperoleh ilmu ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal. Disebutkan nanti ada sampai 6 ya. Alat untuk memperoleh ilmu itu diantaranya yang disebutkan dalam perkataan ini adalah Syekhun Fattah. Syekhun Fattah, seorang syekh yang fattah. Fattah itu apa? Fattah, syekh yang membuka kebaikan. Kemudian yang berikutnya wa kutubun sihah, kitab-kitab yang sahih. Kitab-kitab yang sahih. Jadi dari dua ini sudah cukup jelas ya. Untuk mendapatkan ilmu, pertama tentunya harus ada guru, dan guru itu nanti ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi, dan itu disebutkan di poin 1 bab ini, insyaallah nanti. Kemudian yang kedua, kitab-kitab yang sahih ini juga sudah disebutkan di bab keempat berkaitan dengan pemilihan kitab. Kemudian mudawamatun wa ilhah, ini yang terakhir di dalam perkataan yang masyhur ini. Ada 3 ya. Mudawamatun wa ilhah, continue, terus menerus. Dan ilhah itu pantang menyerah ya. Jadi benar-benar memaksakan diri atau pokoknya benar-benar serius ya, serius. Jadi semangat terus menerus dan semangat untuk mendapatkannya. Ini 3 hal ini. Kemudian ditambahkan oleh yang lain, sebagian ulama mengatakan wa kidrun fahah. Kidrun fahah apa? Kidr itu apa kidr? Ini hanya kinayah ya, kiasan ya. Kidr itu kan tempat. Iya, ini adalah berkaitan dengan bekal. Berkaitan dengan bekal. Jadi membutuhkan logistik ya. Kalau orang naik gunung kan harus ada logistik ya. Fahah itu yang banyak ya. Tercukupi lah. Jadi harus ada bekal yang tercukupi ya. Dan ternyata subhanallah disebutkan
para ulama itu seperti itu, terbiasa menuntut ilmu, makanya mereka itu lama karena modal sendiri, cari modal, usaha entah apa, jualan dan seterusnya, berangkat lagi, ya, berangkat lagi. Dan itu di antara guru kami, anak jumpa itu 2 orang, ya, dan menjadi teladan. Semuanya mengajar akidah, ya, guru akidah anak lah seperti. Yang pertama itu pas masa mondok, ya, masa mondok itu memang di daerah sekitaran sana, mungkin dekat laut apa ya, ini banyak penghasil ikan lah ya, intinya gitu. Ketika pulang liburan atau apa, pulang ke kampung, bawa ikan kemudian dijual di warung-warung. Ternyata ikhwah-ikhwah di sana itu memanfaatkan momentum pulangnya beliau untuk diminta untuk mengisi taklim. Di antara jamaahnya itu jualan sendal. Nah, jadi pas dari sana pulang ke sini bawa ikan untuk bisa ini. Ternyata pas di sini juga beliau kerjasama sama jamaah ini, salah satu ikhwah ini yang jualan sendal, bawa ke sana. Jadi dari sana bawa. Jadi dapat ya, bisa sangu lah ya, seperti itu. Sering berjalannya waktu, ketika pulang seperti itu ya. Ternyata ikhwah tadi yang jualan sendal berhenti, akhirnya merantau. Hanya usaha sendalnya dilanjutkan oleh beliau. Dan kulakannya itu di Purwokerto. Masya Allah ya. Itu yang pertama ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, guru kami juga rahimahullah ta'ala itu sama-sama ini beliau berdua ini Jawa Timuran ya, pondoknya ya. Itu ketika pulang jualan kopi di pasar gitu, untuk modal bisa balik lagi. Nah, ini ternyata para ulama juga seperti itu ya. Para ulama juga seperti, maka membutuhkan apa tadi, kidrun fahah, yaitu bekal yang mencukupi. Ditambahkan lagi poin yang terakhir adalah wa madarisu fisah. Madaris apa? Madrasah. Sekolah-sekolah yang fisah itu wasi'ah, luas. Luas di sini maknanya bisa memang tanahnya luas, bisa juga hal-hal yang lain. Intinya adalah nyaman untuk bisa belajar. Ya. Dan nanti di sini, Masya Allah, malah kelewat. Sebentar, saya kembali lagi ke sini. Ya, jadi seperti itu ya. Kita ulangi ya. Pertama adalah Syekhun Fattah. Syekhun Fattah. Kemudian yang kedua, Kutubun Sihah ya. Syekhun Fattah itu guru yang guru yang fattah, yaitu membuka banyak kebaikan bagi murid-muridnya. Maaf ini PDF jadi ini ya, untuk tambahan faedah aja. Kemudian mudawamatun wa ilhah. Mudawamah itu terus-menerus ya, continue dalam belajar. Ini berarti dikembalikan kepada ya baik pengelola sekolah tersebut, demikian juga para santrinya. Kemudian kidrun fahah itu tadi ya. Jadi modal atau bekal yang cukup. Kemudian ada yang kelima itu alla yakuna thalib minal akhah. Semuanya semua ya. Jadi santrinya itu bukan santri yang sombong atau keras ya. Jadi santri itu santri yang siap menerima ilmu. Dan inilah permasalahan, kenapa sih kalau mondok anaknya jadi kayak gini-gini, malah kayak antipati dengan ilmunya dan seterusnya, atau malah kayak nggak mau belajar lagi dan seterusnya. Kenapa? Karena bisa jadi pas belajar itu belum siap untuk menerima ilmu. Akhirnya banyak permasalahan, alasannya nggak betah seperti itu. Ya. Dan nggak betah ini faktor-faktor seperti
yang keenam ini madarisu fisah, madrasah atau sekolah yang nyaman, yang baik, kadang-kadang tidak menjadi faktor penentu. Ternyata dikembalikan kepada juga si santri juga. Ada di sebuah tempat yang sekolahnya sudah bagus dibandingkan yang lain, kadang-kadang dibandingkan biar bersyukur itu, ternyata ya sama saja nggak betah misalkan. Nah, bisa jadi ini karena belum ada kesiapan dari si santri tersebut atau murid tersebut. Ya, kemudian mengenai madarisu fisah, yaitu madrasah yang luas, ya, ini juga perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Dan ini juga pentingnya juga para pengajar itu, kalau yang model tadi ya berasrama, maka hendaknya para pengajar atau para ustadznya itu tinggal di sekitaran tempat tersebut ya. Atau gampangnya kita aja pondok ya. Kenapa? Supaya nanti ya sholat jamaahnya juga sholat jamaahnya juga bisa bersama santri, biar menjadi bisa dicontoh dan seterusnya, kemudian ada kedekatan dan seterusnya. Ini diantara alat memperoleh ilmu. Sekarang kita masuk kepada bab yang kelima di sini. Mungkin kita hanya baca 1, 2 atau 3 lah ya, kurang lebih, karena cukup ini juga. Nah, di sini Syekh rahimahullah taala membuka 11 poin di dalam adab penghuni madrasah. Ini yang pertama adalah hendaknya seseorang itu memilih tempat untuk belajarnya. Qala rahimahullahu taala, al-muallif rahimahullahu taala, al-babu al-khamis, bab yang ke-5, fi adabi sukna al-madaris, mengenai adab-adab sukna. Sukna itu jamak dari sakin, yaitu yang ya sakan itu ya, yang tinggal, penghuninya. Adab penghuni madrasah. Tentunya madrasah ini memang ada 2 model, ada yang berasrama, ada yang tidak, sama saja seperti itu. Karena dulu kan para ulama kan bersafar ya, rihlah jauh, jadi mau gak mau kan harus ada tempat tinggal seperti itu. Maka pernah ada pertanyaan, pondok pesantren sih memang di Indonesia saja atau di tempat lain, di negara lain ada gitu ya, wallahu alam ya. Kalau di Yaman kan mau gak mau, karena dari luar Yaman ya otomatis ada markisnya, itu sama kan, seperti kalau di sini kan pondok pesantren ya. Makanya buku ini itu diantara hal yang membuat anak terinspirasi, itu ingin membedah kitab ini ibaratnya untuk pembahasan tentang pengelolaan sebuah lembaga pendidikan berdasarkan kitab Tadhkiratus Sami itu. Kepengen anak buat buku seperti itu ya. Sempat dulu diskusi sama Pak Rizky Aji ya, rahimahullah itu sedikit memberikan masukan gitu. Cuma belum sampai lengkap ya, karena beliau sebentar saja obrolannya gitu. Tapi sebelumnya sudah punya gambaran saya sendiri. Ya. Di sini disebutkan wa huwa ahada asyara nau'an. Jadi ahada asyara nau'an. Jadi bilangan 11 sampai 19 itu dibaca mabni ala mansub. Mabni mansub semua. Ahada asyara nau'an. Ada 11 macam ya, ada 11 poin atau 11 pembahasan. Al-awwalu, yang pertama, an yantakhiba li nafsihi minal madarisi bi qadril imkan. Hendaknya seseorang itu memilih untuk dirinya tempat belajar di antara madrasah-madrasah yang ada. Alhamdulillah di negeri kita sudah banyak sekali madrasah-madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel sunnah gitu ya, berlabel sunnah, sangat menyebar di mana-mana. Hampir semua tempat itu sudah ada. Dulu kan menjadi cita-cita ya, ada yang mengatakan kalau bisa setiap kecamatan ada lembaga sunnah gitu ya. Dan ini hampir terwujud ya kan, hampir terwujud. Bahkan satu desa aja ada 2 pondok ya. Anak jumpa itu satu tanah wakaf ada 2 pondok pesantren besar semua, dan itu sama-sama ramai seperti itu.
jajaran satu tanah wakaf gitu. Tapi beda pengelolaan, beda lembaga, beda yayasan. Tapi berjalan semua. Contoh gitu ya. Jadi masya Allah ya, masya Allah ini diantara hal yang memang disyukuri ya perkembangan ini. Jadi untuk alternatif pilihan banyak sekali. Di tempat kita banyak sekali. Ada berapa itu pondok pesantren aja di itu berapa? Yang berlebar sunnah itu kan kayaknya lebih dari 7 ya, lebih dari 7 di Banyumas saja. Belum lagi yang sekolah-sekolah yang pulang pergi itu bertambah lagi seperti itu. Alhamdulillah. Maka memilih kira-kira yang baik dan bagaimana kriterianya disebutkan di sini. Ya, mudah-mudahan yang ada semua ini ya kurang lebih mendekati atau sama atau mendekati. Ya. Makana waqifuhu aqrab ilal war. Ya. Apa yang pertama harus dipilih? Pewakafnya itu adalah orang yang mendekati sifat waro. Walalam ini di sini disebutkan beberapa kali itu tentang pewakaf ya. Sedangkan yang ada di kita kan pewakaf ikut cawe-cawe nggak sih? Sering ya jarang muncul ya. Orang pewakaf itu kadang-kadang jarang muncul ya. Nah, di sini walalam pewakafnya itu mungkin juga dari para pemimpin juga, para amir gitu bisa jadi ya. Jadi dilihat yang mewakafkan tanahnya, mewakafkan tempat sekolah tersebut itu adalah orang yang mendekati kepada sifat waro. Wa ab'adu 'anil bid'ah. Wa ab'adu 'anil bid'ah. Yaitu orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah, kebid'ahan. Ini harus diperhatikan ya, harus diperhatikan para ulama atau para alim, para pendidik atau para pengajar itu perkara-perkara ini. Jadi pengajarnya juga ketika mau ngajar di situ juga melihat, yang belajar juga seperti itu, ya. Memperhatikan hal tersebut. Apakah mendekati sifat waro apa tidak, kemudian jauh dari perbuatan bid'ah atau tidak. Ya, kan bid'ah itu ada 2 ya, bid'ah apa? Bid'ah amaliyah sama bid'ah aqdiyah. Kalau bid'ah amaliyah sudah jelas sekali. Kalau belum apa sudah bid'ah amaliyah sudah itu alamat sudah nggak perlu ke situ lagi ya misalkan. Belum masuk tahu apa sudah? Ya, apalagi salah paham itu. Apalagi bid'ah aqdiyah itu lebih menelitinya harus lebih karena berkaitan dengan aqdiyah sih. Di sana setuju dengan misalkan apa ya namanya? Demonstrasi apa tidak misalkan atau apa gitu ya. Itu maka melihat lebih dalam lagi. Kalau ternyata ada indikasi seperti itu maka jangan dimasuki. Bihaitsu yaghlib ala dhannihi anal madrasah wa waqfaha min. Maaf, ini yang loncatnya jauh sekali. Kalau tempat antum mungkin langsung ya. Min jihati halalin. Nah ini. Di mana yaghlib ala dhannihi. Yaghlib ala dhannihi itu apa? Prasangkaannya ya, itu secara apa ya? Jadi yaghlib itu adalah mendominasi ya. Jadi prasangkanya itu lebih mendominasi. Prasangka kuat ya, prasangka kuatnya mendominasi bahwasanya madrasah, demikian juga sistem wakafnya atau apa ya, berkaitan dengan wakafnya itu adalah perkara-perkara yang halal ya, perkara yang halal. Jadi ya secara sekilas ini prasangka baiknya itu adalah tidak ada sesuatu yang unsur haram gitu. Wa anna ma'lumaha intana wala min tibil mal min thayyibil mal. Bahwasanya apa? Sudah diketahui madrasah tersebut, sudah maklum lah ya. Madrasah tersebut itu dikelola itu dari harta yang baik. Dari harta yang baik. Dari harta yang baik. Maka ini sebenarnya penting juga ya, ada daurah berkaitan dengan permasalahan wakaf ya. Permasalahan wakaf. Waktu itu di Sumbih itu ada syekh yang datang ke sini, pembahasannya itu. Sebenarnya bagus itu. Ya, bagus itu kalau dikaji lagi ya berkaitan dengan masalah wakaf ya. Li'anal hajah ilal ikhtiyat fil maskan. Karena apa?
hajah apa hajah? Kebutuhan untuk berhati-hati dalam masalah tempat tinggal. Kal hajah ilaihi fil ma'kal wal malbas wa ghairihi. Fil ma'kali wal malbasi wa ghairihi. Ini sama saja kebutuhan seperti kebutuhan kepada makan, pakaian dan selainnya. Jadi kebutuhan kita kepada tempat tinggal itu sama saja kebutuhan kita seperti makan dan pakaian dan lainnya. Sebagaimana kalau pakaian, makanan itu yang halal, maka tempat tinggal juga jangan sampai ada dari sumber-sumber yang haram atau dari sebuah proses yang haram misalkan. Ya, gitu. Ya kalau misalkan mau kredit ya yang syariah yang dipastikan tidak ada unsur riba misalkan. Itu kan seperti itu ya. Atau apa dan seterusnya. Wallahualam ya. Jadi tempat pun jangan sampai diperoleh dari sesuatu yang tidak benar caranya. Karena kebutuhan itu sama saja. Kan orang Jawa mengatakan kalau pas nikah apa? Apa pas nikah? Hah? Sandang, pangan dan papan ya kan? Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Ya semuanya harusnya nasihat tersebut ditambahin lagi embel-embelnya apa? Jangan lupa semuanya itu harus dengan caranya halal gitu ya, seperti itu. Dengan jalur yang halal seperti itu. Wa mahma amkana at-tanazzuh amma ansha'ahu al-muluk. Nah, ini ada hal yang mungkin tidak terlalu familiar ya, tapi di zaman itu ada ya. Disebutkan di sini. Dan kapanpun memungkinkan at-tanazzuh itu berhati-hati lah gampangnya. Amma ansha'ahu al-muluk, dari apa yang dibangun oleh para raja. Bisa jadi memang zaman dulu itu wakaf-wakafnya dari para pemimpin, para penguasa, para raja ya, al-muluk. Aladina lam yu'lam haluhum. Tapi ini perlu diingat bahwasanya para raja yang tidak diketahui keadaan mereka, apakah fasik, apakah mungkin bid'ah dan seterusnya, ini tidak diketahui. Jika mungkin tetap kita berhati-hati. Fi bina'iha, dalam masalah membangun di sini madrasah ya. Wa waqfiha, dan masalah wakafnya. Fahu aula, ini lebih utama. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Sampai diteliti, sampai seperti itu ya. Hati-hati. Ini dalam bentuk kehati-hatian. Ya, ini kalau para raja, para penguasa itu yang membangun ya, maka dilihat. Kalau tidak diketahui keadaan mereka, maka juga berusaha mencari tahu. Kenapa di sini? Karena para raja itu terkadang ya, seringnya itu tercampur pada diri mereka. Tercampur pada diri mereka perkara yang halal dan perkara yang haram dalam harta mereka itu. Dalam prakteknya entah itu mungkin pemungutan atau apa yang peti dan seterusnya, macam-macam, atau pajak dan seterusnya misalkan ya. Ini mereka tercampur perkara-perkara yang haram ya, seperti itu. Mungkin juga menerima suap begitu. Nah, ini tidak dipungkiri ada yang seperti itu ya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam perkataan beliau itu, mulukul muslimin lahum hasanat. Raja-rajanya kaum muslimin memiliki kebaikan-kebaikan. Ya. Kathirah, kebaikan yang banyak. Wasai'at kathirah. Ya. Tetapi juga keburukannya juga banyak. Jadi ada kebaikannya, ada keburukannya. Seperti itu, wallahu a'lam. Wa amma man ulima haluhu, adapun yang diketahui keadaannya. Ya, kalau diketahui keadaannya bisa baik atau buruk ya. Kalau baik alhamdulillah tanpa ragu ya. Tapi kalau diketahui keburukannya ya, maka bagaimana? Fal insanu ala bayyinatin min amrihi. Dan manusia itu berada di atas bayyinah. Dalam perkaranya itu harus berada di atas keterangan yang jelas. Ketika mau melakukan sesuatu itu harus benar-benar di atas sesuatu yang jelas. Ya. Nah kalau ini sudah ketahuan, ya, sudah ketahuan kondisi si raja tersebut yang membangun sekolah tersebut. Ma'annahu qala an yakhluwa, apa itu? Jami ya, jami oh ya, jami. Yakhluwa ya, jami'u a'wanihim andulmin wa usfin atau asfin bisa ya, seperti itu.
Adapun orang yang telah diketahui keadaannya, maka seseorang itu harus berada di atas kejelasan yang jelas dalam perkaranya. Bersamaan dengan itu, sedikit sekali an yakhluwa jami' a'wanihim. A'wan itu apa? Para asistennya atau para para pembantu mereka atau para bawahannya ya, para bawahan. Semua bawahannya itu juga tidak terlepas, sedikit sekali yang terlepas dari kedoliman. Dan aswin itu sama dengan kedoliman juga. Jadi tidak terlepas dari kedoliman. Tidak terlepas dari kedoliman atau sifat melampaui batas ya. Jadi kedoliman atau namanya dolim, apalagi istilahnya. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak terlepas dari kedoliman ya, entah bagaimana bentuknya ya. Kalau rajanya kayak gitu ya, apalagi kadang bawahannya lebih-lebih ya kan, lebih-lebih. Wallah alam. Jadi ini memang apa yang beliau jumpai seperti itu ya, penulis itu ya, seperti itu wallah alam. Nah, sampai seperti itunya. Ini yang pertama ya. Jadi harus diperhatikan tadi berkaitan dengan bagaimana pendirian sekolah tersebut. Ini yang pertama dilihat. Kenapa hal ini penting? Hal ini bisa jadi berdasarkan keadaan contoh ini diambil dari pembahasan mengenai pembangunan masjid. Pembangunan masjid berkaitan dengan pembangunan masjid diror. Kan nggak boleh sholat di masjid diror. Seperti ini. Jadi diambil kurang lebih dari situ. Ya. Disebutkan dalam surat At-Taubah, afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi waridwanun khairun. Ya. Bangunan yang dibangun, pondasi yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keriduan ini lebih baik. Amman usisa bunyanuhu ala syafa jurufin har fanharu bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Ini berkaitan dengan pembangunan masjid diror. Tidak boleh kita sholat di sana. Ini seperti ini. Jadi hampir sama pembahasannya atau kaidahnya itu hampir sama. Jadi dilihat kepada bagaimana pendirian sekolah tersebut ya. Tersebut. Kemudian yang berikutnya, tapi ini jangan dibawa-bawa ini ya, berkaitan dengan perselisihan yang udah sekarang hilang ya. Itu kan ramainya ya, perpecahan di kalangan salafiyin kan itu ya. Jadi sumber dananya gitu ya. Seperti itu wallahu alam. Ini insyaallah tidak bisa kita hukumi seperti itu ya, karena tentunya ini halal seperti itu ya. Ini wallahu alam, ini permasalahannya yang intinya bagaimana ya, atau ada hasad atau apa wallahu alam, atau ada poin-poin tertentu yang mungkin menjadi titik perbedaannya seperti itu. Tapi insyaallah ternyata tidak terbukti ya, dan sekarang sudah enggak ada gelar-gelar lagi ya. Dulu mungkin antum digelar itu rosi, sekarang enggak kan. Ya seperti itu ya. Contoh aja. Jadi sepertinya tidak bisa dibawa ke sana. Nah, sekarang yang kedua berkaitan dengan kriteria pengajarnya. Nah, ini tadi kan bagaimana pendirian madrasahnya. Sekarang bagaimana yang ngajar di sana? Ya, ngajar di sana. Insyaallah yang ada di sini insyaallah inilah ya. Baiklah insyaallah ya. Insyaallah. Jadi kalau ada satu lembaga dari lembaga ini kok saling ini, apa itu masalahnya? Ya kan? Masalahnya apa? Apakah sekolah tersebut didirikan di atas hal yang haram misalkan? Terusan nanti poin-poin guru-gurunya apakah ada ini? Kan misalnya enggak ngaji juga sama-sama misalkan nih. Karena kumpul dalam sebuah daurah yang sama misalkan. Kok misalkan saling ini ya. Misalkan ini. Jadi kita masuk ke poin kedua adalah berkaitan dengan mudarisnya, pengajarnya. Atsani an yakuna al-mudarrisu biha dariyasatin. Ya, seperti itu. Hendaknya mudaris, pengajarnya adalah memiliki, ini poin kriteria pertama, dariyasatin. Ya, memiliki sifat riyasah, kepemimpinan. Bisa memimpin, namanya guru kan memimpin. Memimpin siapa? Memimpin murid-muridnya. Dariyasah. Wa fadlin, memiliki keutamaan.
Keutamaan di sini bisa dari sisi amalnya dia, atau mungkin juga kedudukannya di tengah masyarakat. Wadiyanatin, agama, baik agamanya, pemahamannya baik. Pemahamannya baik. Maka harus kalau dites ya, kalau ada masuk harus dites, jangan sampai yang masuk itu manhajnya tidak jelas, misalkan harus dites. Jadi agamanya bagaimana? Sebagaimana dikatakan siapa? Ulama kita, tabi'in. Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat kepada siapa kamu itu mengambil agamamu, gitu kan, dilihat. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar ketat dalam hal ini. Jadi bagaimana pemahaman agamanya, seperti itu. Waklin, memiliki akal. Mau ngajar nggak punya akal gimana? Punya akal gimana? Jadi harus berakal di sini ya, bisa menggunakan akalnya dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang ceroboh gitu ya, atau menjatuhkan harga dirinya. Wa mahabbah itu bukan mahabbah, tapi mahabbah itu wibawa, harus memiliki wibawa. Wa jalalah, kemuliaan. Wa namus itu kalau dalam kamus sih bisa menyimpan rahasia, atau bisa juga diartikan cerdas, memiliki kecerdasan seperti itu, dan kedalaman dalam hal masalah, kembali ke ilmu juga ya, jadi cerdas. Wa adalah, memiliki sifat adil. Nah, makanya ada pembahasan bolehkah menerima hadiah dari para santri gitu ya. Itu kan permasalahan dalam masalah keadilan ini. Khawatirnya nanti mempengaruhi keadilannya dia. Ya, seperti itu. Nah, wa mahabbah fil fudola'i. Nah, dan dia itu dicintai atau memiliki kecintaannya. Dia itu memiliki sifat cinta, dan dia juga dicintai oleh orang-orang yang punya utama, orang-orang yang memiliki keutamaan, para fudola. Dia dicintai di kalangan orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi intinya tidak ada masalah para pengajar tersebut. Wa adfin alal du'afa. Bisa jadi gini, mahabbah wa mahabbatin fil fudola, dia mencintai orang-orang yang memiliki keutamaan. Misalkan bisa ya di poin pertanyaan interview, wawancara kepada calon guru. Pertama mungkin tadi berkaitan mungkin kepemimpinannya dia gitu ya, leadershipnya misalkan ya. Kemudian agamanya dia bagaimana. Mungkin kalau aklin ya bisa dengan tes IQ gitu ya. Kemudian dari sisi akhlaknya kita bisa lihat mungkin track recordnya gitu ya. Kemudian bisa dipercaya atau tidak, nanti mungkin perlu ada uji coba atau seperti itu, keadilan. Kemudian ditanya ustadz-ustadz yang antum kenal yang sunnah siapa saja, kemudian menurut antum, pendapat antum gimana gitu misalkan. Ya, gitu. Jadi kalau memang cinta dengan para asatidzah al-sunnah kan dia akan menyebutkan seperti itu, atau ulama-ulamanya. Ya, ini bisa ya untuk di awal ya. Pas anak mondok juga seperti itu ya, mondok aja ditanya ustadz yang antum kenal siapa saja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian wa'atfin ala du'afa. Selain itu dia memiliki sifat empati, kasih sayang kepada du'afa, orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena para santri itu adalah orang-orang yang lemah ya. Santri kan lebih muda, lemah, maka harus harus dikasih sayangi. Nah, gitu. Jadi sebagai lembaga pendidikan itu harus benar-benar mengedepankan rasa kasih sayang dan membangun rasa kepercayaan. Jangan belum apa-apa itu sudah nggak percaya. Aduh, belum apa udah takoni masalah apa ini. Aduh, kan kayak emangnya aku kayak gue gitu. Jadi harus ya. Jadi bahasa ininya kita kayak percaya, tetapi dalam kita ya tetap ada kewaspadaan. Tetapi yang muncul itu harus kepercayaan. Demikian juga kepada santri seperti itu. Harus ada dibangun rasa kepercayaan. Kadang-kadang santri itu kan kalau kalimat-kalimat gurunya itu kayak nggak percaya, itu kan
orang terpercaya itu ngapain berbuat baik juga. Kan akhirnya malah itu menyeret mereka jadi mental block ya seperti. Jadi harus dibangun di atas kepercayaan. Demikian juga kasih sayang, empati. Empati itu apa empati? Empati itu menyamakan perasaan kita, kondisi kita atau perasaan kita dengan kondisi orang yang kita empati. Misal salah satu kalimatnya ya kan, saya sangat memahami apa yang Anda ini ya. Seperti kan ya itu jadi berempati ya. Kemudian yang berikutnya wa yuqarribu al-muhsilin. Ya, muhsilin itu hasola, husul. Ya, yaitu adalah al-mustafidin. Mendekatkan orang-orang yang akan mengambil faidah. Ya, para penuntut ilmu itu. Jadi mendekatkan. Yang mau mengambil faidah sini dekatkan. Kemudian didekatkan juga faidah-faidah yang ini. Jadi memantik atau menstimulus orang-orang yang nanti akan mendapatkan faidah. Wa yuraghibu al-mustaghilin. Apa? Memotivasi orang-orang yang akan mustahilin itu kan sibuk. Maksudnya akan sibuk belajar. Para santri yang akan sibuk belajar dimotivasi. Wa yub'id di situ afan, itu ghain atau ain? Oh iya betul. Di tempat anak ghain. Yang betul adalah ain ya. Wa yub'id al-la'abina. Betul? Ya al-la'abina. Nah, kalau di tempat anak ini al-ghain. Mungkin yang lahwun ya. Sama sih. Jadi intinya adalah menjauhkan orang-orang yang hanya main-main saja. Nanti berkaitan dengan asal mula tujuan pendirian madrasah tersebut. Apakah si pewakaf itu memberikan syarat yang harus belajar di sini, yang tinggal di sini adalah yang serius. Nah, itu kan harus ditegakkan itu. Kalau nggak serius ya suatu ketika harus dikeluarkan itu. Benar-benar itu. Atau misalkan yang tinggal di pesantren ini harus yang hafid. Berarti yang nggak hafid ya jangan di situ. Nah, contoh kalau memang pewakaf itu ada memberikan syarat. Ya. Nah, ini kan penting. Jadi harus ibaratnya apa sih? Aturan main ya dari awalnya itu ada aturan ya atau perjanjian ya, ada perjanjian atau suatu poin-poin pentingnya, akad di awal. Jadi seorang pengajar itu harus menjauhkan dari orang-orang yang main-main saja. Tapi ya masya Allah ya, main-mainnya santri itu kadang-kadang juga nanti kalau pulang kampung bermanfaat kok. Ya, masya Allah. Anak punya teman itu pas dulu di pondok ya, yang anak lihat itu ya jagongan, doksan, laku gitu. Bener aja. Kayak nggak punya tujuan kono apa gitu. Padahal jauh-jauh itu dari Sumatera itu. Tapi dengar pas lagi sudah pulang kampung ya bermanfaat di sana. Coba sih kalau semangat gitu ya. Itu seperti. Tapi masya Allah nggak ada yang nganggur bermanfaat. Masya Allah. Dengar gitu ya ceritanya. Pas sudah pulang kampung, berguna juga buat jaga gue ya. Tapi itu nggak sampai berkasus sih, nggak, cuma kayaknya nggak semangat itu. Ya cuma kayak nggak punya tujuan ngapa itu. Jalan-jalan, ngobrol gitu kan, tongkrongan gitu dok. Ada kegiatannya ikut. Ya. Yang berikutnya adalah wa yunsif al-bahathin. Bahathin itu apa? Ya orang yang membahas ya. Al-bahathin adalah orang yang akan suka memurojaah, meneliti, kemudian mengulang-ulangi dalam permasalahan-permasalahan ilmu yang disampaikan kepada mereka. Al-bahathin. Wa yunsif itu ya sama sih, memotivasi lah, mendorong orang-orang untuk membahas ilmu yang dia sudah dapat. Itu kadang-kadang seorang guru itu hanya memberikan kunci saja, nanti selebihnya dibahas sendiri. Ini sudah ada kuncinya, dibahas sendiri gitu. Maka menjembatani itu, menjadikan mediator ya. Seorang guru itu menjadi mediator untuk lebih lanjut untuk membahas. Masya Allah ya, sebenarnya kalau coba pembahasan kurikulum di Indonesia ataupun
teori-teori pendidikan ini kan aslinya sudah dibahas lengkap oleh ulama-ulama kita ya. Kan ini coba kalau apa sih metode apa membahas, mengkaji itu apa sih? Apa ya? Metode apa, model apa itu, pembelajaran apa? Apa ya? Model proyek gitu kan ya. Berarti kan dia membahas itu kira-kira apa gitu ya. Project based learning. Nah, itu kan sebenarnya ini sudah jauh hari masalahnya. Harison ala naf'i. Seorang pengajar itu harus semangat untuk memberikan manfaat. Semangat untuk memberikan manfaat. Jangan datang hanya untuk dapat manfaat ya. Sampai-sampai diungkapkan guru itu ada 3. Guru bayar, guru nyasar, guru benar. Yang 3 ini guru beneran guru ya. Ini guru bayar datang hanya untuk karena dibayar. Guru nyasar daripada nganggur lah. Karena bayar nang SDT Mata Hati ini kok kerja. Yang betul adalah guru benar ya, benar-benar guru ya. Jadi lahir dari ini motivasi diri atau panggilan hati ya, seperti itu ya. Jadi harisun ala naf'i muadiban alal ifadah. Muadiban alal ifadah. Terus menerus memberikan ifadah, membiasakan memberikan ifadah, faidah. Waqad taqaddama sa'iru adabi. Ini sudah lewat ya, berkaitan adab seorang guru terhadap muridnya. Ini. Kemudian masuk kepada paragraf berikutnya. Fa in kana lahu mu'idun. Apa mu'id? Untuk menerjemahkan kita harus tahu asal usul katanya ya. Jadi dikembalikan ke fi'il madinya dulu. Fi'il madinya apa? A'ada yu'idu, i'adatan, mu'idun. I'adah apa? I'adah. Berarti asal katanya lagi ada ya'udu. Ada ya'udu apa? Ada ya'udu. Ya itu. Jadi mu'idun itu aslinya itu yang mengulang. Secara bahasa yang mengulang. Tetapi aslinya adalah asisten. Itu. Kalau sekarang itu gampangnya itu asisten. Asisten guru, asisten ustadz, asisten dosen. Ini asisten. Jadi ibaratnya kalau beberapa sekolah itu kan ada asisten wali kelas, asisten guru atau guru pendamping lah ibaratnya. Yang nanti fungsinya apa nanti ada. Jadi fa in kana lahu mu'idun, jika guru tersebut punya asisten. Karena sekolah-sekolah yang ada, model-model sekolah itu ada 2 model. Ada sekolah yang punya guru saja, punya mudaris saja. Karena berarti dia memang sekolah tersebut sudah lebih ya, jadi bisa udah kemampuannya sudah besar. Jadi kebutuhannya besar, demikian juga mungkin secara kemampuan finansialnya sudah besar. Jadi ada asisten. Tidak ada asisten. Ada asisten dan tidak ya. Ada yang hanya guru saja, ada yang punya asisten. Nah, berarti kan berarti madrasah tersebut harus bisa mengeluarkan secara modal ya kan, atau secara biaya kan lebih ya, seperti itu. Jadi ada yang hanya guru saja, ada yang guru sama asisten. Jadi asisten ini adalah yang mengulang-ulangi pelajaran untuk murojaah gitu, dengan para santri gitu ya. Apa yang dibutuhkan mereka, bisa jadi ada yang masih belum paham. Jadi ibaratnya guru bayangan lah ya, jadi guru kedua. Guru serep, bukan serep sih. Kalau serep seakan-akan kalau ustadz guru utamanya nggak ada, ini yang ganti, bukan. Jadi tetap berjalan. Misalnya tadi jadwal guru ngajar ya, nanti malamnya murojaahnya, belajar bersamanya guru asisten. Jadi ngulangi lagi. Bisa jadi penjelasannya yang tadi pagi, siang itu belum lengkap, dijelaskan lagi. Jadi ini juga harus mumpuni juga ini. Nah, jadi apa yang dibutuhkan mereka? Bukan serep. Kalau serep kan badal itu, nanti orang ngajar gitu, nanti sering izin ya. Kali itu sering izin. Ya bagus sih sebenarnya, harus kalau ada asisten lebih bagus lagi. Ya kan namanya santri itu kan pas ada pelajaran itu kan orang belum tentu paham. Nanti diulang lagi. Jadi
orang Mindo gawe ini ngesuk kemana gurunya takon siapa yang kemana belum paham. Nanti kan ternyata sebagian besar nggak paham, ulangi lagi pelajarannya. Orang-orang paham, sedangkan target kurikulum itu diadakan ya, target gitu ya. Nanti orang rampung ya. Seperti kan diplot-plotkan sebenarnya kalau jadi guru kan gitu ya, diplot-plotkan itu. Diplot-plotkan. Itu bukan hanya di kita saja, bahkan di Saudi kayak gitu. Di Saudi itu kan ada silabus, itu ada itu di sekolah-sekolah sana ada ya. Jadi pekan ini apa gitu. Jadi memang kayak gitu. Ya, jadi apa yang dibutuhkan mereka supaya lebih paham dari apa yang tadi dipelajari bersama guru utamanya. Ini setelah selesai mungkin di jam-jam tertentu seperti itu. Nah, jadi ada seperti itu, masya Allah. Ya. Falyakun min, bagaimana seorang asisten ini, gampangnya kita asisten aja, asisten guru ya. Falyakun min sulahai, kan seperti ulama ya. Fu'ala, sulahai, al-fudolai, yaitu adalah hendaknya asisten tersebut termasuk orang yang soleh, yang baik dan yang memiliki fadilah, keutamaan. Ya. Jadi jangan grade-nya itu ya jauh banget dari guru utamanya itu. Sama kalau guru utamanya soleh, ini juga soleh lah, setara lah atau ya di bawah sedikit ya. Wa fudolai as-sulahai, bahkan bisa jadi tugasnya lebih berat ya, lebih berat. Wa fudolai as-sulahai, ya kalau di pondok-pondok ya ada kayak musrif, ada mudabbir untuk belajar malamnya gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya kalau yang ada itu musrif ya pengabdian ya, sama-sama sama-sama santri ya, santri ora, ustadz ora. Antara dua itu bingung itu benar-benar astagfirullah. Ngurus itu memang bingungin itu. Kon belajar juga nggak mau karena sudah bosan belajar. Jadi ustadz juga urung sanggup gitu kan, bingungin itu. Angel lah. Malah akhirnya memang permasalahan muncul tersendiri ya, ada muncul lagi. Di selain orang yang sulahai al-fudola wa fudolai as-sulaha, maka sepertinya kitab ini sangat cocok sekali jadi panduan pesantren ini ya. Karena pesantren banget ya, ya. Apalagi kitab-kitabnya nanti kan ini masya Allah. Nah, ini wallah alam. Wa fudolai as-sulahai. Demikian juga kebalik ya, sulahail fudola. Jadi orang yang utama yang soleh dan gimana ini? Orang soleh yang utama. Dibalik aja. Jadi intinya adalah soleh dan memiliki keutamaan lah. Seperti itu wallah. Selain itu soburon apa? Kan faul apa? Faul itu kan sihoh mubalaghah atau sihoh muntaha. Ya. Jadi intinya sangat sabar. Ya, asisten harus sabar banget ini. Ya ibaratnya kalau sekolah kita yang pulang pergi kan asisten gurunya jenenge kan wong tuane. Ya kan ibune. Jon gawe emosian aku. Karena anak lihat di status ya Allah sampai segitunya. Gawe emosi. Berarti apa ya? Berarti kan harus sabar ini. Ya kalau kayak SDIT berarti kan asistennya nih umi-umi nih dulu. Orang tuanya di rumah asisten. Orang digaji tapi dari asisten nih. Ya seperti itu ya. Nah, harusnya memang mungkin sudah tuntas di sekolah ya. Jangan sampai asistennya nanti apa? Lembaga les-lesan gitu ya. Ya akhirnya pintar ngeles ya. Saya tidak mengatakan itu jelek juga ya, tapi barangkali ingin mendapat sesuatu yang ada yang tidak diperoleh di sekolah itu misalnya. Kalau bisa les-lesan itu sesuatu yang beda lah ya, jangan sama ya. Nong sekolah belajar gue, les-lesannya maning kan kayak gimana sih perasaan sekolahnya gitu. Kadang-kadang trik-triknya malah pinter ya, les-lesan itu kan pinter. Gak pernah tatap muka belajar, sing ngajari guru-guru sekolah, tapi menghadapi ujian, les-lesannya pinter punya trik. Nanti kalau nilainya bagus ujiannya, les-lesan karena baik, orang sekolahnya kan seperti itu. Wallahualam ya. Jadi harus sabar ya, harus sabar. Kenapa? Itu tadi ngulangi lagi bisa jadi pas
di kelas tadi sama guru utama dia itu nggak perhatian, jadi nggak paham. Hanya pas ini, waduh ulangi lagi. Belum lagi kondisinya sudah malas karena ngulangi lagi itu ini loh, ngulangi belajar itu ini banget loh. Karena sudah merasa sudah bisa tapi juga belum bisa, gitu. Itu malas banget. Jadi harus sabar sekali menghadapi ini. Oh, harus ngulang lagi nih, harus sabar. Ala akhlaqi thalabah. Nah, ini harus sabar menghadapi sikap-sikap para santrinya. Ya, coba sih malam misalkan ya, asistennya itu nanti malam belajarnya malam kalau yang berasrama misalkan. Kan kadang goleti santri nang ndi gitu ya. Esine warung, esine ngendi, pada petan misalkan. Kan waduh sabar. Kalau jadwal pelajaran kan jelas itu, jadwal. Itu kayak udah terkondisikan ya. Ya, jarang lah yang ngumpet-ngumpet, tapi kalau yang di luar itu kan ya. Makanya kalau kesantrian itu kan paling berat ya. Karena harus jaga ini di luar itu karena tidak terjadwal ya. Jadi tapi malah lebih banyak dia perannya, harus benar-benar memastikan santrinya itu baik ya, aman seperti itu. Selain sabar juga harison ala faidatihim, semangat untuk memberikan faidah. Nah, ini mungkin ada tambahan faidah. Wantifaihim bihi, dan memberikan manfaat kepada mereka dengan ilmu tersebut. Nah, jadi ini asistennya juga tidak kalah penting ya, tidak kalah penting. Qaiman ala wadifati ashgharihim. Ya, dia tetap juga melaksanakan tugas-tugas mereka. Wadifati ashgharihim. Ashgharihim itu mungkin apa ya? Aktivitas apa ya? Pekerjaan. Pekerjaan mereka. Sepertinya mungkin aktivitas santri. Jadi melaksanakan untuk mengawasi aktivitas santri. Selain juga tadi ya ngajarin lagi pelajaran yang sudah tadi diajarkan oleh guru utama, juga mengawasi aktivitas. Kalau pondok apa ya? Kesantrian ya. Santrian ini kalau kita terjemahan kesantrian. Ya, boleh. Kemudian paragraf yang berikutnya ini agak wayan bagi, mungkin kita cuma sampai 2 aja ya, selesaikan 2 aja. Wayan bagi lil mudarrisi as-sakin bil madrasah, hendaknya bagi mudaris atau guru yang tinggal di madrasah. Nah, yang tinggal di madrasah menunjukkan memang sebaiknya memang dibuatkan lokasi untuk para asatidah ya sekitar madrasah itu. Lebih-lebih yang madrasahnya itu madrasah yang bersakan ya atau berasrama ya. Alla yukthir al-buruza wal khuruja. Nah, ini di sini. Yang bagi berarti apa? Seyogyanya lah. Berarti kan maknanya tidak wajib seperti itu juga ya. Seyogyanya itu lebih baik itu bagaimana? La yukthir al-buruz. Tidak banyak buruz. Buruz apa? Menampakkan diri, mencolok atau pergi lah. Wal khuruj. Tidak sering tampil di luar, tidak sering keluar. Itu. Dekemi min ghairi hajatin, tanpa suatu keperluan. Jadi ini kan tidak seyogyanya kan, ini tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau bisa seperti itu, dan ini jangan banyak ya, jangan banyak keluar ataupun tampil di luar ya, tanpa ada suatu kebutuhan, Aslinya kalau dipikir-pikir ya, kalau sebagai para ustadz pesantren itu kan, kalau dakwah keluar kan berarti kan yang mendatangi nyari jamaah juga ya, seperti itu. Kalau di pesantren kan santrinya yang sudah datang, sudah di situ, ngapain cari yang lain ya? Kalau tujuannya untuk dakwah kan itu malah mereka itu para kader, itu harusnya semangat itu. Jadi memang itu hal yang menyemangati itu seperti itu. Jadi ngajari santri yang jelas nanti arahnya kemana. Terlepas nanti yang jadi berapa persennya itu kan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan mungkin kalau ada yang jadi kan itu jadi penerus penyambung kita itu, jadi untuk amal jariahnya kita. Tapi kalau di masyarakat awam apabila kita mati itu kan ya kayak gitu aja ya. Gitu aja lama gitu aja. Kadang hanya dengar ya tahu untuk amalia sendiri. Tapi untuk sampai dakwah itu enggak sampai terlalu banget ya. Paling untuk diri atau keluarganya. Itu kalau yang memang dia punya semangat untuk dakwah keluarganya. Kadang juga ngapain keluarganya saya juga diajak kajian ya, udah sama-sama dengar gitu. Ya, seperti itu. Fa inna kathrata dzalika, maka sesungguhnya
banyak melakukan hal tersebut, itu banyak tampil dan keluar, yuskit hurmatahu minan ini bisa menjatuhkan kehormatannya di pandangan manusia. Wallahu alam ya. Ini mungkin ketika itu, era waktu itu mungkin bisa jadi seperti itu. Ya. Kalau sekarang ya wallahu alam. Malah yang ada kan ustadz pondok kalau ini, ini ustadz ini ya seperti ini juga ada nilai plus juga. Jadi di sini tidak melazimkan harus wajib juga. Jadi disesuai kondisi. Tapi intinya kalau bisa tidak sering itu lebih baik lagi. Ya sekedarnya saja ya seperti itu. Dan itu pun kalau bisa yang mewakili lembaganya ya. Saya datang karena untuk mewakili lembaganya. Dan kalau bisa memang diatur ya oleh lembaga tersebut ya, mengkoordinasikan atau mengakomodir itu dari lembaganya tersebut. Jadi ada bidang dakwah ya, bidang dakwah nanti menjadwal saat ini di sini ya, mengadakan lembaga tersebut. Kemudian wayuwadzibu ala sholati fil jama'ati fiha. Hendaknya para mudaris itu yang tinggal di pondok atau di madrasah tersebut itu membiasakan untuk sholat berjamaah. Jangan sampai sudah tinggalnya di pondok orang sholat jamaah maning atau sholat jamaah di mana gitu ya. Jadi dibiasakan sholat jamaah itu di masjid pondok pesantren atau sekolah tersebut. Liyaqtadiya bihi ahluha. Tujuannya apa? Supaya penghuni madrasah tersebut berkudwah. Kudwah apa? Nyontoni. Untuk nyontoni para penghuni madrasah tersebut. Penghuni kan bisa santrinya, bisa masyarakat yang sholat di situ. Wa yata'awwadu dalika, dan supaya membiasakan mereka. Wa yata'awwadu dalika, dan supaya para penghuni juga terbiasa karena kiai ini juga itu ya, jadi nyontoni seperti itu. Wallahu a'lam. Sedikit lagi beberapa satu paragraf. Masih banyak ya. Ya, kita cukupkan sampai 2 ini ya. Kalau ini cukup panjang juga. Kita selesaikan dulu. Ini lebih detail lagi nih. Wayan bagi an yajlis. Ingat ya, kalau ada ayat bagi tidak wajib ya. Tidak wajibu ya kan. Kalau beda ya yajibu atau yalzam itu. Ini berarti melazimkan atau mewajibkan. Wayan bagi seyogianya sebaiknya kan ya. Sebaiknya namanya kata sebaiknya kan itu. Yang baik ya. An yajlis kulla yaumin fi waqtin muayyanin. Seorang mudaris, seorang guru, seorang ustadz atau kiai gitu ya, untuk menyempatkan atau menyempatkan suatu waktu tertentu untuk duduk setiap hari di madrasahnya selain ngajar. Ya, ada waktu-waktu tertentu dia itu duduk, hanya duduk saja. Nanti mungkin ada yang datang misalnya itu meminta bertanya atau apa. Di waktu tertentu ya. Liyuqabil ma'hu al-jamaah, untuk bisa menerima jamaah, bisa menerima atau melayani jamaah alladzina yutali'una durusahu min kutubihim, yang mereka itu intinya adalah mempelajari pelajarannya, yang mengikuti pelajarannya, min kutubihim, dari kitab-kitab mereka, yutali, untuk mentelaah pelajarannya dari kitab-kitab mereka. Jadi mungkin para santrinya bawa kitabnya mereka, mungkin untuk ngecek Pak Kiai ini gimana gitu. Jadi bertanya di luar jam pelajaran misalkan. Wa yusahhihunaha, dan mentashih ya. Barangkali ada yang keliru dari catatannya. Wa yudbituna apa? Sebentar. Wa yudabbituna apa di situ bacanya? Wayat bituna muskilaha. Wayat bituna, mendobitkan, muskilaha, sesuatu yang menjadi muskilah, masih jadi ganjalan, atau bisa jadi mungkin sakel atau harokatnya gitu ya. Ini ganjalan sakelnya apa? Atau ini ganjalannya apa? Ada sesuatu yang ganjalan. Tadi pas penjelasan ini kok masih mengganjal, nanti bisa ditanyakan. Walugha tahaya, walughatiha, ini jamak, walughatiha, dan bahasanya, dari sisi bahasanya. Waqtilafin naskhi fi ba'dil mawadi, dan perbedaan naskah pada sebagian tempat. Ya, jadi ada naskah seperti ini, jadi nanti
si ustadz ini atau si guru ini jadi menjelaskan yang benarnya itu ini. Karena di zaman dulu bisa jadi naskah sebuah kitab itu berbeda-beda karena apa? Alat percetakan belum tentu ada, belum tentu sudah ada. Jadi masih ditulis tangan. Ada cerita ya dari salah satu ustadz, beliau membaca di sebuah biografi ulama bahwasanya apa? Kalau tidak salah itu Imam Ibnu Qayyim atau siapa yang menceritakan. Jadi ada ulama yang dulu itu biasa nulis kitab, kemudian dijual belikan kan, itu kan hasil tulisan. Nah itu dia itu tulisannya jelek gitu, entah tahun berapa, usia berapa gitu. Suatu ketika dia lagi di pasar gitu ya, lihat kitab, dia ambil kitab tersebut, ini kok tulisan siapa ini jelek sekali gitu. Ternyata tulisannya sendiri. Dia sampai lupa barang ini. Siapa penulis? Loh, aku dewek. Subhanallah. Ini ceritakan seperti itu ya. Jadi maksud menunjukkan apa? Kitab itu ditulis tangan. Tapi ada yang terkenal tulisannya sangat indah. Anak lupa siapa ya? Ada ulama kalau tidak salah Imam siapa itu. Jadi ada yang terkenal tulisannya indah ya. Seperti itu. Wallah. Tapi tulisan Arab itu indah atau tidak itu juga kita harus berdasar ilmu ya, jangan asal tuduh ya. Karena pernah di pondok itu di perpustakaan itu kan ada catatan ustadz itu ya. Ada yang komentar tulisan elek temen ya, tulisan ustadz elek temen ya. Ente aja ya orang ngerti gitu. Itu tulisan hot ini. Oh iya ya. Itu model hot tertentu jadi antum aja orang ngerti gitu ya seperti. Jadi yang penting pertama kan harus sesuai kaidah. Kalau sudah sesuai kaidah tapi memang nggak rapi kurang bagus ya itu bisa dikategorikan tidak bagus. Nah, ulama tadi itu lama nulis pas masih muda gitu ya, barang sudah tua mungkin itu loh tulisan jelek temen itu coba tulisannya jelek gitu. Subhanallah. Nah, Masya Allah. Kita lanjut ya sedikit lagi nih. Waqtilafin naskhi fi ba'dil mawadi' wa aulaha bisihhati, dan yang paling utama bisihhah wa aulaha liyakunu fi mutala'atiha ala yakin. Jadi yang paling utama itu di tashih ya. Yang paling utama itu pilih yang paling sahih ya, intinya. Ini kalau sekarang kan para ulama sekarang itu kan yang menulis kitab itu hanya mengumpulkan manuskrip kemudian dicetak ulang berdasarkan manuskrip ada yang paling sahih gitu. Istilahnya muhakik ya, tahkik ya. Jadi sekarang ulama sekarang itu mentahkik. Di antaranya itu yang aktif itu kan murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Seperti Syekh Masyhur ya, Hasan Salman itu seperti itu. Beliau suatu ketika pas di Indonesia itu tahu informasi salah satu jilid kitab hadis Sunan Ad-Darimi atau Ad-Dailami tidak salah. Itu antara itu jilid berapanya itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Terusan bertemu sama Ustadz Abdul Hakim kemudian bin Amir Abdad itu diantar ke perpustakaan Indonesia. Jadi enggak tahu anak di mana, belum pernah ke sana ya. Siapa yang pernah tahu ke perpustakaan Indonesia? Itu jadi bukan model, sudah enggak ada kitab yang fisik kayak gini. Jadi sudah ada alat yang tinggal berupa PDF atau apa ya. Jadi biar enggak rusak sih. Enggak tahu alatnya gimana. Jadi dilihat kayak gitu. Nanti bisa lihat per ini. Nah, itu ternyata ada di Indonesia. Dan itu proyek beliau mungkin untuk mentahkik kitab tersebut ya. Jadi kan bisa jadi beliau sudah ngumpulin ada jilid yang kurang. Ya. Dari situ kesimpulannya apa? Di Indonesia Nusantara itu pernah menjadi sumber ilmu ada di sini ya. Jadi kitab-kitab ulama dulu itu banyak sekali. Lebih-lebih yang kayak tasawuf itu lebih-lebih. Ya. Jadi ada yang mengatakan malah bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa keseharian di Jawa gitu. Karena saking banyaknya manuskrip atau referensi yang ada terdapat di sini. Kan itu biasa dibawa ke mana seperti bukunya kitabnya Sunan Bonang mungkin ada di Eropa kan ada ya seperti itu contoh. Jadi memang beredar dibawa ke mana kemudian masih awet masih
menjadi peninggalannya, masih bisa dijumpai meskipun dengan kondisi yang mungkin yang sekarang ini ya sudah sangat rusak atau apa gitu ya. Tapi untuk diambil misalnya difoto gitu, mungkin setelah itu difoto cekrek kan itu kan nanti nggak dibawa ininya fisiknya gitu. Nah, wa aulaha bisihah yaitu atau bisa jadi apa? Ada yang robek. Nanti kan cari di manuskrip yang lain, ya kan? Saling melengkapi. Ada hal yang bagus sekali ya, Ana lihat di sebuah tulisan. Sekarang kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan lagi diangkat, difitnah lagi ya, meskipun dari dulu. Ternyata subhanallah, ya mungkin buah dari keikhlasan ya. Itu kan saking bencinya musuh dakwah itu bagaimana ilmunya Syekhul Islam kan hilang, lenyap dari muka bumi. Termasuk kitab-kitabnya itu bagaimana dihilangkan. Sampai ada muridnya itu bersumpah, suatu ketika Allah akan munculkan lagi ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anda pernah baca ya dengan itu enggak? Ternyata betul. Berapa abad kemudian ada ulama yang Allah berikan ilham untuk mencari lagi kitab-kitabnya Syekhul Islam. Dia melakukan perjalanan keliling dunia, cari di mana saja ketemu. Dikumpulkanlah menjadi Majmu' Fatawa, Masya Allah. Kita bisa mempelajari itu kan, Masya Allah, buah dari keikhlasan itu. Jadi kan berarti kan mengumpulkan manuskrip-manuskripnya ada. Bisa jadi ada yang keliru. Maka kalau kita belajar kayak kitab-kitab ulama dulu itu kadang-kadang ada yang keliru ya. Oh salah. Ternyata di cetakan yang lain ada yang lebih benar. Itu kadang kayak ini aja ada tadi laghoin, ada la'abin itu kan karena beda manuskrip, ya, beda naskah atau manuskrip. Jadi cari ambil yang paling sahih. Liyakunu fi mutala'atiha ala yakin. Supaya si murid tersebut atau santri tersebut mentelaah membacanya berdasarkan keyakinan. Ketika mentelaah itu berdasarkan keyakinan. Fala yudi'u fikrahum, supaya pikiran mereka tidak sia-sia. Kalau yang dibaca salah, ya kan? Akhirnya sia-sia kan? Sudah mikir keras ternyata salah. Wa yat'ab, dan capek. Bisyakki fiha sirruhum. Itu dengan penuh capek karena apa? Penuh keraguan-raguan. Diliputi rasa ragu-ragu. Ragu-ragu ini benar gimana? Ragu-ragu. Jadi fiha siruhum, yaitu pada diri mereka itu, pada batin mereka itu terdapat keraguan-raguan. Masih ada ya? Masih ada, Masya Allah. Satu, berapa paragraf begini? Dua ya. Wayan bagi, sekarang kembali lagi kepada asisten guru lagi. Wayan bagi lil mu'id bil madrasah an yuqaddim ashghala ahliha ala ghairihim fil waqti al-mu'tad awil masyruti. Sebaiknya bagi asisten madrasah, bagi asisten sekolah yaitu asisten guru di madrasah tersebut untuk lebih mendahulukan kegiatan santri yang tinggal di madrasah tersebut daripada yang tidak tinggal di situ. Kan misalkan modelnya dua ya. Ada yang berasrama yang tidak, maka lebih mendahulukan yang tinggal di situ. Itu. Seperti itu. Ini memang bisa jadi memang itu tugasnya dia. Fil waqtil mu'tad, pada waktu-waktu yang yang dijadwalkan, pada waktu-waktu yang dijadwalkan. Awil masyrut, atau waktu-waktu yang sudah disyaratkan oleh pemilik atau pengelola lembaga tersebut. In kana yatanawal ma'lumal i'adah, jika dia sudah melakukan kegiatan mengulangi pelajaran seperti yang sudah diketahui, li'anahu mu'in, karena dia itu adalah mu'in, alaihi madama mu'idan, karena dia itu fungsinya hanya membantu saja. Mu'in itu membantu ya, mu'in alaihi, membantu santri selama dia itu menjadi asisten. Au ashghal ghairihim naflun aw fardu kifayatin, atau kalau mungkin masih ada waktu lagi ya, misalkan masih ada waktu melayani yang selain berasrama misalkan ya, maka ini sifatnya naflun, sunnah, atau fardu kifayah. Jadi seperti itu. Wa an yu'lim al mudarris awin nadir biman yurja falahuhu.
Sebentar. Oh ya, ini an yu'lima al-mudarrisa. Al-mudarrisa. Awin nadhira biman yurja falahu. Kemudian si asisten tersebut memberitahu kepada mudaris utama ataupun nadir. Nadir apa nadir? Nadir yang mewakafkan atau yang mengelola wakaf tersebut atau pengelola lah ya. Ya kalau di kita yang mungkin yayasan gitu ya. Itu maka si asisten tersebut memberitahu kepada guru utama ataupun lembaga tersebut biman yurja falahuhu, terkait siapa-siapa yang sangat diharapkan akan berhasil, mungkin yang berprestasi ya. Nah, dilaporkan ini santri ini berprestasi, yang santri yang kemungkinan ini berprestasi ini. Nah, seperti itu. Liyuzadu ma yasta'inu bihi, supaya apa? Menambahkan liyuzadu ma yasta'inu bihi. Apa ini maksudnya? Untuk menambahkan apa yang dia minta. Oh mungkin ini biar nanti ada tugas lebih lagi. Kira-kira ini berprestasi, kira-kira nanti diapain? Nanti kan ada tugas lagi untuk si asisten. Oh kalau seperti itu antum nanti si fulan-fulan ini lagi biar lebih lagi. Ya. Wa yashrah sadrahu, dan supaya apa? Lebih bisa melapangkan dadanya. Wa an yutalibahu bi ardi mahfudhatihim. Ya. Dan si asisten tersebut itu meminta para santri itu untuk nyetorkan hafalan. Untuk setor hafalan. Jadi antara tugasnya itu menerima hafalan mahfudhatihim. In lam yu'in lidzalika ghairu. Jika tidak ada orang lain yang melakukannya. Jadi tidak ada yang lain yang tugasnya itu, maka dia juga menerima hafalan para santri. Wa yu'idu lahum ma tawaqqafa fahmuhu, dan mengulangi lagi kepada atau untuk si santri apa yang pemahaman mereka itu mentok. Paham-paham mentok alaihim, ya, sudah mentok pemahaman mereka. Maka diulangi lagi supaya lebih paham lagi. Min durusil mudaris, dari pelajaran-pelajaran guru utama. Walihada yusamma tasumiyah. Bisa sumiyah, bisa yusamma mu'idan. Oleh karena itu asisten ini disebut mu'idan. Mu'idan itu orang yang ngulangi pelajaran tadi. Nah, itu. Ya, hal-hal yang kurang dan seterusnya itu diulas lagi. Ya. Intinya adalah yang tugas itu murojaah dan ngajarin lagi. Ya. Wa idza syaratal waqifu isti'radul mahfud, apabila si pewakaf itu mensyaratkan untuk hafalan-hafalan itu disetorkan. Jadi wakaf pokoknya ini santri harus setoran hafalan kula syahrin, setiap bulan. Jadi hafalan selama 1 bulan dipelajari. Pelajaran ini disuruh disetorkan supaya untuk ngecek. Jadi si pewakaf itu puas gitu ya. Wah bener ini, nggak sia-sia ini saya membuat pesantren ini. Ini kan pengelolaan lembaga banget ya, Masya Allah. Jadi memastikan kualitas santrinya gimana. Jadi setiap bulannya dicek bagaimana perkembangannya gitu. Aqula faslin, atau setiap fasal. Fasal itu bisa semester bisa. Ya dengan adanya evaluasi ya gitu ya. Jadi nanti harusnya tahu itu pengelola lembaga itu harus tahu hasilnya gimana gitu. Benar-benar nyata gitu ya, seperti itu. Paling tidak ya secara umum ya, alal jami' ya, secara global ya, itu tahu bagaimana perkembangannya. Khaffafa qadral ardi atau khuffifa qadral ardi ala man lahu ahliyah al-bahthi wal fikri wal mutala'ah wal munadharah. Khufifa, diringankan setoran hafalan itu bagi siapa? Bagi orang yang memang potensinya lain. Jadi tidak sebagaimana yang potensinya menghafal. Ada santri-santri yang potensinya bukan menghafal, maka ini lebih diringankan lagi. Targetnya lebih diturunkan lagi. Bagi siapa?
orang yang ahli dalam membahas, berarti lebih kepada mikir, dia memahami itu. Wal fikri, lebih banyak berfikir. Wal mutola'ah wal munadharah. Jadi ada santri-santri yang memiliki kemampuan selain itu. Nah, kan ada hafalan, ada pemahaman. Nah ini yang lebih ke pemahaman, maka targetnya lebih diringankan dalam setoran gitu. Tapi bagi yang potensi dalam hafalan dia ini lebih ya. Li'anal jumud ala nafsi al-mastur yushhil anil fikri. Apa ini? Al-jumud ala nafsi al-mastur yushhil al fikri alladhi huwa umut tahsil wa tafaqquh. Walalam ini anak madan ini. Karena jumud apa ya? Astagfirullah. Kita lewat aja. Jumud apa jumud? Karena bersikap jumud, karena kejumutan pada diri. Al-mastur yang tertulis ya. Ini terlewat ini apa? Menyibukkan apa ya? Menyibukkan pikirannya yang itu merupakan induk dari mendapatkan ilmu dan memahami. Mesti gini. Seorang itu terus-menerus jumud hanya mentelengi sesuatu yang tertulis gitu ya. Itu lah ini lagi berbicara tentang siapa? Santri yang tipenya bagaimana? Yang suka membahas gitu ya. Berarti kan dia dirinya itu apa ya? Benar-benar fokus ya. Jumud itu menunggu fokus ya. Orang yang fokus kepada sesuatu yang tertulis ya berarti dia meneliti gitu ya. Itu kan menyibukkan pikirannya. Yang mana pikirannya itu apa? Adalah inti dari dia mendapatkan ilmu dalam pembahasan tersebut atau bisa memahami. Nah, kalau disibukkan dengan dia harus setor juga, itu kan nanti terpecah pemikirannya. Kurang seperti itu ya. Jadi konsentrasinya hanya terpecah. Jadi tipikal yang seperti ini diringankan dari sisi target untuk setoran hafalannya. Ini wallah. Lah ini kan apa? Kurikulum apa ini di Indonesia? Kurikulum Merdeka apa kurikulum ini? 13 ya. Kan melihat potensi-potensi ada minat dan bakat itu kan sudah kan? Ini ada minatnya kehafalan, ada yang lebih pada bidang memahami. Nah ini benar-benar masalah ya sudah disinggung. Kemudian yang terakhir ini wa amal mubtadi'una wal muntahuna, adapun orang yang pemula atau yang mau selesai, muntahun orang yang mau selesai, fayutalibu kullun minhum ala ma yaliku fayutalabu kullun minhum ala ma yaliku bihalihi. Waqad taqaddama sairu adabil alim ma'at talabati. Ya ini. Adapun orang yang pemula, pelajar pemula ataupun yang sudah mau selesai, maka masing-masing dari mereka itu diminta sesuai sesuai dengan keadaan mereka. Diminta dituntut targetnya itu sesuai dengan keadaan mereka. Yang awal sama yang ini kan tentunya beda. Masing-masing itu dikejar targetnya itu, diberi target itu sesuai dengan keadaan mereka, wadihni, dan sesuai dengan nalar mereka. Seperti itu wallahu a'lam bishawab. Waqad taqaddama sairu adabil alim ma'at talabah. Dan ini telah lewat ya tentang adab-adab seorang alim bersama para murid-muridnya. Masyaallah. Ya, mungkin sampai sini ya, cukup lama ya nih, setengah berapa? Ya, setengah 7 ternyata ya, Masya Allah. Ya. Ini kita cukupkan sampai poin kedua dulu, Masya Allah. Mungkin di waktu yang lain kalau masih ada kesempatan kita lanjutkan lagi, Insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Karena ternyata memang harus persiapannya luar biasa ini, karena dulu pernah belajar, cuma kan sampai detail per kata itu kan butuh effort lebih ya.
khawatirnya salah maksudnya. Ya, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.